Bayangkan ini, sahabat masa kecilmu, seorang pemuka agama yang seharusnya suci, ternyata diam-diam rela menukarkan nyawamu demi sebuah jabatan di Vatikan. Wah, gila sih. Iya kan? Siapa yang sebenarnya lebih jahat nih? Sang pemalsu ulung atau sang pendoa yang munafik? Temukan jawabannya di sini. Selamat datang di Raka Pradita Channel. Halo semuanya. Buat kamu yang selalu haus akan pengetahuan dan cerita-cerita yang mind-blowing, hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam. Eksplorasi kita hari ini didasarkan pada rangkuman alur cerita film rilis tahun 2026 yang berjudul The Big Fake. Betul, filmnya sendiri durasinya sekitar 1 jam 52 menit ya. Misi kita hari ini bukan cuma bahas plotnya aja, tapi membedah gimana seni, politik, kekuasaan, dan kemunafikan tuh bisa menghancurkan ikatan persahabatan terkuat. Ini bukan sekedar kisah kriminal biasa sih. Ini benar-benar studi karakter tentang betapa mudahnya manusia itu terkorupsi oleh ambisi mereka sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Kita lompat langsung ke awal ceritanya di Italia. Ada 3 sahabat nih, Antonio atau Tony, terus Fabio, dan Vito. Trio pembuat onar dari Danau Duquesa. Bener banget. Dari kecil mereka udah nakal di kampung halaman mereka di Lazio. Terus, demi masa depan yang lebih baik, mereka nekat pindah ke kota Roma pakai mobil rongsokannya Vito. Dan pas nyampe di Roma, nah ini, jalan hidup mereka langsung mencar jadi 3. Iya, Tony milih jadi pelukis jalanan, Fabio jadi buruh pabrik. Terus Vito, dia malah ngambil jalan agama dan jadi pastor. Yang mana itu kontras banget sama kenakalan mereka pas kecil kan? Tapi ya, godaan kota Roma itu beda. Dan buat Tony, kompas moralnya tuh kelihatan udah goyah sejak awal. Oh iya, pas kejadian dia ketemu Donna itu kan, Donna ini penyalur seni. Tapi sebelum kenal Jalu sama Donna, ada momen kebetulan yang menurutku krusial banget. Tony ngelihat ada pria mabuk jatuh. Terus dia malah nyuri cek dari saku pria itu. Bener. Alih-alih nolongin, dia malah ngambil kesempatan. Dan dari situ ada kita bisa lihat kalau Tony ini oportunistis. Sangat. Malam itu juga dia ngajak Donna ke tempatnya. Nah, Donna ngelihat sketsa awalnya Tony dan dia langsung nolak mentah-mentah karya Tony. Iya, karena waktu itu tren seni lagi condong ke gaya simbolis abstrak gitu kan? Betul. Potret jalanan kayak buatan Tony itu nggak laku di pasar. Tapi Donna ini matanya jeli banget. Dia nyadar Tony punya bakat lain yang jauh lebih berbahaya. Kemampuan meniru. Tepat. Donna ngetes Tony buat nyalin lukisan Portrait of Paul Jordan karyanya Amedeo Modigliani. Dan hasilnya Sempurna banget. Bahkan sampai tanda tangannya pun dia palsukan dengan sangat meyakinkan. Nah, yang menarik di sini adalah gimana langkah kecil menuju kejahatan ini perlahan mematikan hati nurani Tony. Dari mulai nyuri cek orang mabuk, terus sekarang masukin lukisan maestro. Betul. Dan dia ngerasa itu hal yang biasa aja karena dia dapat validasi dan uang. Ini ngajak kita nanya ke diri sendiri sih, seberapa sering sih kita menoleransi dosa-dosa kecil demi sebuah kesuksesan? Wah, bener juga ya. Karena kesuksesan awal itu bikin Tony makin berani. Tapi sebelum kita lanjut ke fase kriminal Tony yang lebih dalam, disinilah bagian yang sangat menarik karena mulai nyenggol politik. Ya, dan ini konteks yang sangat penting buat cerita ini. Betul. Buat kamu yang dengerin, kita sama-sama kasih catatan netralitas penting ya. Dalam ngebahas konflik politik di cerita The Big Fake ini, antara kelompok sayap kiri yaitu Brigade Merah dan sayap kanan atau fasis, kita berdiri sepenuhnya netral. Sepenuhnya netral. Kita nggak memihak ideologi manapun dan murni cuma menyampaikan fakta narasi dari sumber cerita ini aja. Iya, kita cuma ngelihat gimana narasi film ini pakai elemen politik sebagai alat penggerak ceritanya. Nah, balik ke Fabio. Dia kan kerja jadi buruh pabrik tuh. Tiba-tiba dia keluar dan mutusin buat gabung sama aktivis sayap kiri, Brigade Merah. Karena dia muak sama sistemnya, terus dia ngajak Tony buat ngebobol berangkas senjata dan uang. Dan gokilnya Tony mau ngebantu. Mereka berhasil tuh bawa kabur senjata dan uangnya. Tapi ada satu detail yang agak bikin mikir. Tony nolak bagian uangnya. Bukan karena dia ngerasa bersalah loh ya. Nah itu, dia nolak karena uangnya menurut dia terlalu sedikit. Dia ngerasa risikonya nggak sebanding. Sombong banget kan? Iya, egonya udah mulai naik semenjak dia berhasil malsuin lukisan Modigliani itu. Benar. Dan ngomong-ngomong soal lukisan, abis kejadian pembobolan itu, Tony dapat uang muka 300.000 lira dari Donna.
Itu sekitar 10% dari nilai jual lukisan palsunya. Lumayan gede buat ukuran pelukis jalanan waktu itu. Banget, makanya dia langsung ngajak Donna pesta. Terus di momen inilah dia masuk ke lingkaran Balbo. Lingkaran bawah tanah yang sangat berbahaya. Balbo ini sosok penting. Di tempat Balbo, Tony secara nggak sengaja berhasil mencairkan cek curian yang dia dapat dari pria mabuk itu. Dan di situ juga kebodohan Tony mulai kelihatan. Dia kan ngerasa sombong tuh abis dapat duit banyak. Iya, dia malah pamer. Sambil main biliar, dia ngomong ke orang-orang di situ kalau dia abis ngebantu temennya ngebobol gudang senjata buat Brigade Merah. Padahal, tanpa dia sadari, senjata yang dicuri itu adalah milik kelompoknya Balbo. Makanya, pas tahu itu, Balbo langsung nanya dengan sinis ke Tony. Intinya, dia salah milih warna. Dan Tony dengan santainya jawab kalau dia nggak peduli warna atau ideologi apapun. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sikap apatis Tony terhadap politik ini justru yang bikin dia hancur. Karena dia pikir dia netral, padahal dia malah jadi pion gampang buat dimanfaatin. Tepat. Balbo ngelihat orang yang nggak punya ideologi ini gampang dibeli. Makanya, Balbo malah ngasih Tony apartemen mewah yang pencahayaannya bagus banget. Tapi sebagai kontrak setan. Iya, syaratnya Tony harus ngehapus nomor seri dokumen-dokumen curian kelompok Balbo. Dan momen yang paling brutal yang benar-benar ngebuka mata Tony tentang siapa yang dia hadapi adalah pas pemilik asli apartemen itu datang marah-marah. Balbo tanpa mikir panjang langsung nembak mati orang itu di depan mata Tony. Gila, di situ Tony sadar dia udah nggak bisa mundur lagi. Dia terjebak. Dari situ, lingkarannya makin luas. Dia mulai kenal tokoh-tokoh besar di dunia kriminal dan politik gelap. Bener, kayak Saniro, si pembunuh bayaran. Tony buatin dia paspor palsu pakai nama Eduardo. Saniro sampai ngerasa utang budi karena paspor itu. Ini penting banget buat klimaks nanti. Ingat-ingat soal Saniro ini ya. Terus Tony juga kenal Zupipo, politikus korup yang minta dibuatkan lukisan Napoleon ukuran raksasa. Dan parahnya, Tony malah main api. Dia selingkuh sama keponakan Zupipo, si Virginia. Padahal kan hubungannya sama Donna lagi lumayan serius. Moral Tony ini benar-benar makin bobrok seiring waktu. Semuanya akhirnya memuncak berbarengan sama krisis politik nasional. Kamu pasti tahu sejarah penculikan Aldo Moro, kan? Iya, pemimpin Partai Demokrat Kristen itu diculik sama Brigade Merah. Dan disinilah Tony dipanggil sama bos besar kelompoknya Balbo, yaitu The Tailor. The Tailor ini manfaatin kepanikan nasional. Dia maksa Tony buat bikin selebaran palsu yang mengatasnamakan Brigade Merah. Isinya menyatakan kalau Aldo Moro itu udah mati, padahal kenyataannya belum. Tony ditekan buat bikin stempel palsu dari ukiran koin lambang Brigade Merah. Dan yang bikin merinding tuh bukan sekadar dia berhasil malsuin dokumen itu. Tapi reaksinya Tony kan? Iya, pas selebaran itu nyebar dan bikin panik satu negara, Tony malah ngerasa bangga. Dia nganggap kekacauan itu sebagai masterpiece-nya. Sinting sih, dia ngerasa jadi sutradara di balik layar. Padahal di saat yang sama, hidup pribadinya lagi hancur-hancur berantakan. Donna ninggalin dia karena ketahuan selingkuh sama Virginia. Terus kerjaan lukisannya pada telat, dan urusan politik ini makin menekan dia. Dan puncaknya pas dia nolak perintah lanjutan dari The Tailor buat nyari surat wasiat asli Aldo Moro. Anak buah The Tailor langsung ngasih pelajaran brutal. Jari-jari Tony dipatahin. Buat seorang pemalsu seni, itu hukuman mati secara profesional. Betul. Dan pas Tony lagi terpuruk, The Tailor ternyata udah nyuruh Tony sebelum jarinya patah buat malsuin surat dari Paus yang nawarin tebusan 10 miliar lira. Ya, tebusan buat Brigade Merah. Sementara di sisi lain, Fabio, teman masa kecil Tony, nyoba nuker foto Moro hidup dengan uang itu. Tapi gagal total. Dan Moro akhirnya beneran ditemukan tewas. Ironis banget kan? Bakat seni Tony yang luar biasa itu cuma dipakai buat memanipulasi nasib suatu bangsa. Butuh waktu 5 bulan buat jari Tony sembuh total dari patah tulang itu. Dan pas dia sembuh, dia dapat kabar mengejutkan. Donna hamil. Nah, ini jadi motivasi baru buat Tony. Dia ngerasa butuh uang cepat dalam jumlah masif buat lari dari kehidupan kelamnya. Dan rencana pelariannya ini nggak main-main. Dia ngerencanain perampokan Bank Aurelia. Ini perampokan terbesar karena bank itu tempat Zupipo nyimpen dana gelap 30 miliar lira. Bayangin 30 miliar lira. Tony ngerencanain ini rapi banget. Dia manfaatin mobil penjaga bank bernama Cesar buat beraksi.
Dan buat ngilangin jejak, Tony sengaja ninggalin barang bukti palsu di TKP supaya polisi nuduh kelompok Brigade Merah. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa cerita ini repot-repot ngebangun intrik politik dan perampokan sebesar ini? Disinilah kita ngebongkar inti dari film ini, yaitu sisi gelap sahabat mereka yang ketiga, si Vito sang pastor. Vito ini sepanjang cerita kan digambarin suci. Iya, kayak pas adegan di restoran. Tony makan makanan mahal, sementara Vito milih semangkok sup yang murah. Seolah-olah dia hamba Tuhan yang sangat bersahaja. Tapi pas Tony ke toilet, Vito langsung narik piring Tony dan ngelahap sisa makanannya dengan rakus. Itu visual yang nampol banget sih. Dan nyatanya, Vito emang menggelapkan dana gereja. Dia malsuin laporan donasi perbaikan dapur umum. Padahal dapurnya udah direnovasi 2 tahun yang lalu. Uangnya dipakai buat beli jubah-jubah sutra mewah dan mobil mahal. Bener-bener munafik parah. Dan kemunafikan ini kecium sama The Tailor. The Tailor langsung meres Vito pakai fakta penggelapan dana ini. Sementara itu, di momen kritis lainnya, Fabio yang udah dikepung polisi sebelum dia tewas ditembak, sempat ngasih surat wasiat asli Moro ke Tony. Surat itu barang bukti yang sangat krusial. Dan Tony nyimpen surat itu. Karena nyawanya terancam, Tony menitipkan rahasia lokasi surat itu cuma ke satu orang yang paling dia percaya. Sahabat masa kecilnya, Vito. Tony bilang kalau terjadi apa-apa sama dia, tolong ambil surat itu buat Donna. Tapi apa yang dilakuin Vito? Demi ngamanin karirnya supaya bisa jadi monsinyur atau kardinal tanpa diganggu The Tailor, Vito malah ngasih surat itu langsung ke The Tailor. Dia berkhianat. Dia ngejual nyawa sahabatnya sendiri demi jabatan di Vatikan. Dan ini memunculkan pertanyaan penting soal moralitas di cerita ini. Vito yang seharusnya jadi kompas moral malah jadi entitas paling korup. Benar. Dan karma berdarahnya langsung datang. The Tailor yang udah dapat suratnya nyuruh Saniro buat ngebunuh Tony. Saniro datang buat ngeksekusi, tapi pas dia ngenalin Tony, dia ingat identitas palsu Eduardo yang pernah dibuatin Tony. Saniro balikin budi. Dia ngelepasin Tony dan ngasih tahu siapa yang sebenarnya ngebocorin rahasia surat itu. Momen Tony nyadar kalau Vito yang berkhianat pasti hancur banget rasanya. Tapi Tony cepet mikir. Dia nyusun jebakan buat Vito. Tony pura-pura ngasih kunci mobil mewahnya buat dipinjam Vito. Dan Vito yang nggak ngerasa bersalah, senang-senang aja nerima kunci itu. Dia masuk ke dalam mobil Tony. Terus, Saniro yang udah nunggu di kursi belakang langsung nembak mati Vito. Saniro ngira itu Tony, atau mungkin dia tahu itu Vito tapi dia tetap ngelaksanain tugas membunuhnya malam itu. Akhirnya, mayat Vito ditemuin di dalam mobil Tony. Semua orang, termasuk The Tailor dan polisi, kira Tony yang mati. Dan adegan itu yang jadi pembuka film ini. Gila banget kan skenarionya? Tony membiarkan sahabatnya sendiri mati terbunuh demi nutupin jejaknya biar dia bisa lari bawa uang rampokan 30 miliar itu bareng Donna. Film ini tuh cerminan nyata dari kemunafikan. Setiap orang menciptakan kenyataan palsu demi survive. Tony dengan lukisannya, Fabio dengan impian revolusinya, dan Vito dengan topeng kesuciannya. Ini bikin kita mikir, di dunia yang penuh manipulasi ini, apa moralitas sejati itu masih ada? Atau kebenaran cuma milik mereka yang paling pintar menyembunyikan kebohongannya? Wah, itu dalam banget sih. Nah, buat kamu yang dengerin, bagaimana menurutmu? Apakah tindakan Tony membiarkan Vito terbunuh bisa dibenarkan secara moral setelah dikhianati sedemikian rupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seru banget pasti baca teori-teori kalian. Pasti, jangan lupa untuk subscribe Raka Pradita Channel, like video ini kalau kamu suka dengan pembahasan kita hari ini, dan klik video yang muncul di layar kamu sekarang untuk eksplorasi kasus-kasus mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Sampai jumpa!